dengan ilmu. Oh, kalau nggak ada pengajian, dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah udah dilakuin, qiraatul Quran, baca Al-Qur'an, sampai nunggu masuk waktu isya. Sampai nunggu masuk waktu isya. Faiza dahal waktu isya. Apabila udah masuk waktu isya, wasala 4 rakaat, maka sholatlah 4 rakaat. Qablal fard, sebelum melaksanakan sholat fard, ihya lima bainal adanain, untuk menghidupkan waktu antara adzanain, 2 azan. Maksudnya 2 azan di sini apa? Al-azan wal iqamah, yaitu waktu antara azan dan iqamah. Baina kulli adzanain salat. Di antara 2 azan dan iqamah itu ada salat. Wa hadza arba'. Salatnya itu 4 rakaat. Lam yujad fi khususiha hadis kama qala al-Barqawi. Akan tetapi 4 rakaat ini hadis yang mengkhususkan, dalil khusus tidak ada. Kata Imam Al-Barqawi, 4 rakaat antara adzan dan iqamat ini tidak ada hadis khususnya. Ya, tidak ada hadis khususnya. Tapi kalau mau kerja, ya betul kerjakan. Akan tetapi dikatakan anna ratibat qabla al-isya rakaatani. Adapun tertibnya, kalau mau sholat sebelum isya itu sholat qabliyal isya itu 2 rakaat. Itu 2 rakaat. Lakinnaha ghair muakkad. Akan tetapi 2 rakaat ini bukanlah hal yang muakkad. Bukan hal yang muakkad. Dia bukan muakkad. Tidak muakkad. Kalau muakkad kan dilakuin terus sama Nabi. Kadang Nabi lakuin, kadang enggak Nabi lakukan. Kadang Nabi kerjakan, kadang Nabi tinggalkan. Itu ghair muakkad. Tapi kalau mau tertibnya, yaitu 2 rakaat sebelum isya tertibnya. 2 rakaat sebelum isya. Walidzalika lam yuzkurha an-Nawawi fil Manhaj. Imam Nawawi pun tidak pernah menjelaskan hal yang demikian ini di dalam kitab manhajnya. Ya. Bahwa menjadi ihya lima bainal adzan wal iqamah. Adapun keutamaan menghidupkan antara adzan dan iqamah, keutamaannya itu kasir, banyak sekali. Wa fil khabr anna ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Bahkan ada suatu hadis yang meriwayatkan bahwa tatkala seseorang berdoa antara azan dan iqamah, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a bainal azan wal iqamah mustajab gad'u." Mustajab gad'u. Doa, kamu kalau doa antara azan dan iqamah itu waktunya mustajab. Terus Muhammad datangin Umi. Doa bainal adzan wal iqamah mustajab. Maka berdoalah di waktu itu, katanya Nabi Muhammad. Berdoalah di waktu itu, minta. Doa yang utama dan amat sangat terutama antara adzan dan isya itu ente doa. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afati daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Setelah baca dengar adzan, baca doa dengar adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati ta'ala was salatul qaimah ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah wa syaraf wa darajatul 'aliyah rafiyah
وابعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kalau itu baca Rabbi firli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh satu kali, boleh tiga kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru itu Allahumma ins'aluka al-afwa wal afiyah. Afwa wal afiyah. Allahumma inna, ya Allah, aku mohon kepada Engkau afwa, pengampunan, wal afiyah, dan afiyah dari Allahumma ins'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'affata daimah, dan kesehatan yang senantiasa selalu, kesempurnaan, wal mu'affata wal Allahumma ins'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'affata daimah Fidin, di dalam agamaku, Fidin wal dunia wal akhirah, di dalam duniaku dan di dalam alam akhiratku. Minta sama Allah Subhanahu. وهذا الحبر ليس دليلا على راتبة التي Setiap ada dengar azan, sebelum muadzin mengumandangkan iqamah, maka saat itu aja berdoa. Saat itu saat yang mustajabah. Saat itu saat yang mustajabah. Doa banyak-banyak di situ. Ente minta apa? Tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Doa. Doa. Antara azan dan iqamah. Kalau udah semuanya, doa udah selesai. Lalu ngerjain sholat. Mau ente ngerjain 4 rakaat, fadhil silakan. Mau ngerjain 2 rakaat, fadhil silakan. Udah dikerjain, summa shalal fardh. Wa shalla ratibat. Ay ba'dahu raka'atain. Wa huma mu'akkadatani walau lil haji bi Muzdalifah. Nah, setelah kamu sholat fardu, sholat ratibah, sholat rawatib. Berapa rakaat? Raka'ataini, 2 rakaat. Ya. Wahuma mu'akkadatani. Maka keduanya itu sholat 2 rakaat itu sholat mu'akkad yang tidak pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad setelah sholat isya. Setelah sholat isya tidak pernah ditinggalin sama Nabi Muhammad. Walau lil hajj bi Muzdalifah, walaupun saat melaksanakan haji di Muzdalifah. Padahal saat melaksanakan haji itu berat, capek. Dari Arafah, habis dari Arafah, wukuf di Arafah, mereka jemaah haji menuju ke Muzdalifah. Mereka menuju ke Muzdalifah. Ini kipas nomor berapa nih? Di nomor 2 kan rumahnya. Kipas angin. Di mana tadi? Walau lil haji di Muzdalifah, walaupun saat melaksanakan mabit di Muzdalifah. Saat melaksanakan mabit di Muzdalifah. Wa
innama, dan adapun sunnah nafilah al-mutlak, sunnah yang nafil, yang berat-berat, nah, jangan ente kerjakan kalau ente saat berada di Muzdalifah. Kalau saat di Muzdalifah habis sholat isya, sholat 2 rakaat ba'dal isya, habis itu istirahat. Habis itu istirahat. Ini kadang-kadang orang enggak, dia wukuf di Muzdalifah, malamnya digunakan untuk gadang. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang di hari Arafah orang itu di tenda-tenda banyak baring-baring tidur siang deh, sampai nunggu waktu wukuf. Akhirnya dia begadang. Di Muzdalifah dia tidur, mabit dia tidur. Tidur walaupun sebentar untuk menghilangkan rasa penat. Untuk nanti menuju ke Mina melakukan jamarat. Menuju jamarat, melempar jumrah. Jadi jangan begadang kalau ente haji. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji, insyaallah. Amin. Ya. Kenapa istirahat? Karena dia akan melakukan sesuatu yang berat nanti di Yaumun Nahar, di tanggal 10, yaitu untuk melaksanakan jumroh berat, walaupun dianggap agak ringan. Dia desek-desekan, ngantri lama, sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang mencelakakan nyawa orang ketika saat ingin melempar jumroh. Maka itu istirahat. Kalau ente kurang fit, orang di kerumunan orang yang banyak, berdesak-desakan berjalan, bisa bahaya, bisa kekurangan oksigen tubuh, sehingga lemah dan sebagainya, membuat ibadah haji kita kurang sempurna. Khawatir di dalam ibadah wajib. Ente khawatir sholat ente nggak diterima, harus. Orang yang sombong itu orang yang merasa sholatnya diterima. Dia haji, khawatir hajinya nggak mabrur. Wajib khawatir. Sehingga ketika kita khawatir, kita bisa memperbaiki diri. Kalau kita nggak ada khawatir, kita nggak akan bisa membenah diri kita, memperbaiki kesalahan kita. Nggak ada khawatir, itu tenang-tenang aja. Anak nggak ngerasa salah kok, insya Allah sempurna semua. Sudah, kalau sudah ngerasa sempurna ya susah. Kalau udah ngerasa sempurna, udah susah. Jadi ente harus habis sholat khawatir, ini sholat anak diterima nggak ya? Nah, jika ente ada rasa takut kalau sholat ente ini tidak diterima sama Allah, akhirnya ente mohon sama Allah, nangis, ya Allah, terima dong saya punya sholat, ya Allah, terima dong saya punya amalan, ya Allah, terima dong ya Allah, terima dong ya Allah. Khawatir. Nah, kalau ente sudah khawatirnya kuat, kekhawatirannya ente kuat dengan amalan ente tidak mungkin melihat amalan orang. Ente tidak mungkin mau mencari-cari kesalahan amalannya orang. Kenapa? Karena itu sudah khawatir dengan diri itu sendiri. Orang aja belum tentu selamat kok. Ya kan? Tapi kalau ente ngerasa, oh, anak kan sudah ajar, anak alim. Oh, enggak. Bisa jadi ente yang masuk ke dalam neraka daripada murid ente masuk surga, ente masuk neraka. Ya, seharusnya ente yang mohon sama Allah malam-malam, ya Allah, nangis, teriak, ya Allah, maaf ya Allah, kadang-kadang hamba ini ngajar, ya Allah, tapi kadang hamba tidak ngamalin, hambanya pengen, hamba tidak ngamalin, ya Allah, maafkan, sholat kurang khusyuk,
ngaji kurang utuh, zikir kurang banyak, sholawat masih sedikit sama Nabi Muhammad, belum ada rasa cinta sama Nabi Muhammad, belum ada rasa rindu sama Nabi. Doa, ya Allah, ya Allah. Itu sempurna. Jangan ngerasa sempurna. Jangan ngerasa sempurna di dalam ibadah. Jangan ngerasa sempurna. Kita harus ngerasa kurang. Kalau kurang berarti harus ditambah, ya kan? Kalau ente mau mandi airnya kurang, kira-kira ente mandi apa nambah air dulu? Mandi apa nambah air dulu? Nambah air dulu. Itulah ibadah. Kalau kurang ya ente tambah. Kurang tambah. Bahaya tuh. Waqra' fihima, maka bacalah di 2 rakaat tersebut. Wah, ini surahnya panjang-panjang ini. Rakaat pertama surah Sajadah, Alif Lam Sajadah atau Tanzil. Alif Lam saja, Sajadah. Atau baca surah Luqman. Atau dibarengin. Kalau ente hafal Qurannya, betul. Kalau Budi hafal Quran, baca surah Luqman, baca surah Sajadah, ya. Sebagian ulama seperti itu. Dan kamu baca surah apa? At-Tabarak, surah Mulk di rakaat yang kedua. Rakaat pertamanya boleh mau baca surah Luqman aja, betul. Mau baca surah Sajadah, betul. Betul. Masya Allah. Kan kenapa waktu Isya itu kan panjang. Waktu Isya panjang. Ya. Waktu Isya itu panjang. Lalu rakaat yang keduanya baca apa? Tabarak, surah Al-Mulk. Atau ya kan? Atau kamu baca surah Yasin dan surah Duhan. Rakaat pertama baca surah Yasin. Oh, anak nggak hafal surah Sajadah, baca surah Yasin katanya Imam Al-Ghazali. Ya kan? Oh, anak nggak hafal surah Tabarak, baca surah Luqman. Ya. فإذا لم تصل فلا تدع قراءة هذه السورة أو بعدها قبل النوم كذا بالإحياء. Kalau kamu tidak melakukan sholat, mungkin karena ada ujur, kecapean dan sebagainya, maka jangan kamu tinggalkan membaca pada malam hari itu sebelum kamu tidur surah-surah tersebut, terutama surah Al-Mulk. Jadi kalau bisa baca surah Mulk sebelum tidur, atau baca surah Luqman sebelum tidur, baca surah Yasin, surah Duhan. Tapi biasanya amalannya as-salafun salih, mereka sebelum tidur tidak pernah sama sekali meninggalkan membaca surah Mulk. Sampai di sini dikatakan An-Jabir dari sahabat Jabir, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra tabarak wa alif lam tanzil. Sahabat Jabir yang pernah tidur hatta yaqra, sehingga Nabi selesai membaca surah Tabarak dan surah Alif Lam Sajadah.
Bahkan di sini dikatakan kedua surah ini adalah surah yang paling utama. Ada kulli surah bil Quran, barang siapa yang membaca keduanya, katabalahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis atasnya sab'una hasanah, 70 kebaikan. Wa rafa'a lahu sab'una darajat, dan Allah akan angkat baginya 70 derajat. Masya Allah. Baca itu surah Al-Muluk, baca surah Al-Muluk. Orang yang baca surah Al-Muluk gak bakalan matinya kaget mendadak. Baca, jangan ditinggalin surah Al-Muluk, baca surah Al-Muluk. Ayo, ini amalan-amalan faedahnya besar. Gak ada amalan yang berasal dari Al-Quran itu sia-sia, gak ada. Yang sia-sia itu orang yang tidak mau ngamalinnya. Amalan yang berasal dari Al-Quran semuanya akan membawa manfaat yang besar, apalagi amalan itu adalah surah daripada surah Al-Quran. Kalau ada amalan dari ayat-ayat Al-Quran saja keutamaannya besar, ya kan? Ente baca surah 1000 dinar, itu ayat daripada ayat Al-Quran, itu besar pahala. Ente baca ayat kursi, itu surah daripada surah di dalam Al-Quran, apa ayat daripada ayat di dalam Al-Quran, besar pahalanya. Ente baca akhir daripada surah Al-Baqarah, ayat-ayatnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ila akhir, itu ayat daripada ayat Al-Quran, besar pahalanya. Kita baca lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Setiap kita baca ratib atas, kita baca di awal ratib atas, kita baca itu ayat daripada ayat Al-Quran, besar utama. Apalagi ini surah Yasin, ini Al-Quran. Hanya orang bodoh aja yang mempermasalahkannya. Hanya orang bodoh aja yang memperdebatkannya. Ya, kalau kita itu harus memaklumi, ada orang yang bisa membaca Al-Quran, ada orang yang nggak bisa baca Al-Quran. Tapi bukan berarti mereka tidak sama sekali bisa membaca Al-Quran. Begitu arifnya kita punya ulama, begitu cerdiknya kita punya ulama, bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, agar mereka mendapatkan sedikit daripada keutamaan Al-Quran, mereka mengulang-ulang Yasin agar orang yang malas untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran bisa hafal Al-Quran. Walaupun tidak semuanya. Walaupun tidak sampai 114 ayat, 14 surah. Diambil salah satunya. Agar apa? Agar mereka mendapatkan keutamaan membaca ayat atau membaca surah daripada surah Al-Quran. Jadi kadang-kadang aneh, kita lebih mengedepankan kesombongan kita dibandingkan kemaslahatan umat. Para ulama terdahulu mereka mengedepankan kemaslahatan umat. Bagaimana umat ini selamat, bagaimana umat ini mendapatkan keutamaan Al-Quran, bagaimana umat ini bisa mendapatkan pahala demi pahala ayat-ayat Al-Quran. Sehingga mereka ajarkan ayat yang mudah. Apa? Yasin. Setiap malam Jumat, ayo baca Yasin. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang bodoh, yang tidak paham mengaji Al-Quran, tapi dia tahu Yasin. Orang yang nggak kenal huruf Al-Quran, buta huruf, tapi hafal Yasin, dapat keutamaan dari Al-Quran. Dapat keutamaan dari Al-Quran. Kira-kira maslahat nggak? Maslahat nggak? Maslahat. Yang kita pandang maslahatnya, bukan ikhtilafnya. Jangan mengedepankan ikhtilaf,
mengebelakangkan masalah. Kasihan. Orang awam kasihan. Paham? Paham? Banyak ini. Al-Quran tidak tahu, alif, ba, ta, sa tidak tahu. Tapi baca Yasin hafal. Baca Yasin hafal. Alif, ba, ta nggak tahu, tapi tabarak hafal. Kenapa? Karena diulang-ulang. Nggak mungkin Ustaz, Kiai setiap malam bikin majelis mingguan, ya kan? Kiai punya kesibukan masing-masing juga, dan ente orang juga punya kesibukan masing-masing. Coba kalau anak bilang sama ente gini, ya tiap malam kita ngumpul ya, baca Yasin, ente jenuh, ya kan? Diambil satu malam yang utama apa? Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, diambil malamnya. Sayyidul Lail, penghulu pada malam Jumat, yuk baca Yasin seminggu sekali. Dari awal malam Jumat itu, bermula dari malam Jumat, akhirnya mereka di sholat subuh Yasin, di sholat maghrib Yasin, tapi sholat isya cinta kepada sebagian ayat Al-Quran. Seorang sahabat Nabi datang sama Nabi Muhammad melaporkan seorang sahabat yang satu sahabat ini kalau sholat tidak ada ayat yang lain yang dia baca kecuali Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Sholat zuhur. Nanti sholat asar gitu lagi. Rakaat pertama Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad lagi. Nanti sholat maghrib gitu lagi. Rakaat pertama Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Akhirnya ada seorang sahabat melihat, ini sahabat gak tahu ayat lain atau gimana? Bukan sahabat gak tahu ayat lain, tapi dia cinta kepada satu ayat daripada ayat Al-Quran. Akhirnya sahabat yang malah, yang menjadi makmum di belakangnya, datang kepada Nabi Muhammad SAW, melaporkan keadaan sahabat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, si fulan kalau sholat mengimami kami tidak ada ayat yang lain yang dia baca terkecuali Qul huwallahu ahad dalam sholat. Dipanggil sama Nabi, datang. Ketika datang, Nabi nanya, ya fulan, ini adalah laporan kepada saya. Kalau kamu setiap sholat surahnya Qul huwallahu ahad. Mungkin ini sahabat apa? Kalau orang sekarang udah bilang ini sahabat ahli bid'ah. Masa Qul huwallahu ahad aja, masa ayat surah dalam Al-Quran cuma Qul huwallahu ahad? Karena ada Qul a'udzu birabbil falaq, ada Qul a'udzu birabbin nas, ada Qul a'udzu ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, ada li'ilafi Quraisy, ada Al-Hakumut Takatsur, ada apa lagi? Inna anzalna dan sebagainya. Tanya betul yang saya dengar. Naam ya Rasulullah. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Sebabnya saya cinta sama ini surah. Saya cinta, saya senang sama ini surah. Saya senang sama Qul huwallahu ahad ini. Qul huwallahu ahad ini benar-benar ketika saya baca memperkuat keimanan saya, memperkuat ketauhidan saya kepada Allah sehingga bisa menyebabkan kekhusyuan di dalam salat saya ya Rasulullah. Apa jawabnya Rasulullah? Nanti di hari kiamat engkau akan mendapatkan syafaatnya. Itu engkau akan mendapatkan syafaat. Baca terus baik, bukan dilarang sama Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Kenapa enggak harus ayat yang lain? Kan banyak Allah turunkan ayat kepada saya dan kalian sudah menghafalnya.
surah ini? Kenapa enggak surah ini? Kenapa harus ini? Enggak, Nabi enggak jawab situ. Nabi enggak seperti itu. Kenapa kok kita menyalahkan orang sedangkan Nabi tidak pernah menyalahkan orang? Kita mengaku kita ngikut Nabi, kita mengaku kita ngikut manhaj. Tapi Nabi nggak pernah nyalain, kita nyalain. Ya kan? Kalau memang ini salah, sahabat itu udah dimalah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tuh? Paham nggak? Bagaimana? 70 derajat. Wa Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat Alif Lam Tanzil utiya min al-adri kama ahya lailatul qadar. Dari Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surata, barang siapa yang membaca surah Alif Lam Tanzil, yaitu surah Sajadah, utiya minal ajri, maka Allah akan memberikan daripada balasannya, atau Allah akan memberikan pahala kama ahya lailatul qadar, seperti dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar susah dari para ulama, hampir setiap malam Ramadan gak pernah tidur, cari Lailatul Qadar. Ada mereka yang dari malam pertama sampai malam 30 gak tidur, cari Lailatul Qadar. Ada mereka yang dari malam ke-10 sampai malam ke-20, malam ke-30, malam terakhir Ramadan tidak tidur, menunggu datangnya Lailatul Qadar, beribadah, menghidupkan malam-malam Ramadan, berharap kepada Allah agar Allah memberikan Lailatul Qadar kepadanya. Terutama mereka akan senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan ketika berada di 10 terakhir daripada bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sulit. Sebagian mereka ada yang mendapatkan, sebagian mereka ada yang sama sekali tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi orang yang membaca Alif Lam Tanzil, surah Sajadah, sama seperti pahala, dia dapat pahalanya sama seperti dia dapat ibadah di Rasulullah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kita baca surah Alif Lam Tanzil, kita mendapatkan ibadah sama seperti kita beribadah 1000 bulan. Ada pendapat ulama yang mengatakan ini seperti dia beribadah di malam bulan Ramadan, di malam-malam Lailatul Qadar, baik dia sholat fardu ataupun sholat sunnahnya, sama semuanya. Ya bukan berarti anak udah baca Alif Lam Tanzil, sudah anak tinggalin sholat, sudah anak tinggalin puasa, udah anak nggak boleh beribadah. Anda beda. Kalau ente dapat Lailatul Qadar, itu lebih besar lagi dapatnya. Itu lebih besar. Dan dapat Lailatul Qadar lebih besar. Minta. Sungguh-sungguh. Nanti malam Ramadan tahun datang. Jangan sia-siakan malam Ramadan tahun mendatang. Manfaatkan benar-benar. Baca Al-Quran, baca wirid, banyak sholat-sholat sunnah, banyakkan sholat tahajud, dan sebagainya. Agar kita dapat doa sama Allah, menangis. Mohon ampun sama Allah atas kelalaian, kekurangan, kelengahan kita di dalam beribadah kepada Allah.
agar Allah anugerahi kita kenikmatan mendapatkan bertemunya kita kepada malam Lailatul Qadar. Mau enggak? Mau enggak? Mau harus manjat, wajat, bersungguh-sungguh dan dapat. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan min kitabillahi ma hiya illa 30 ayah sab'a li rajulin yawm al-qiyamah wa akhrazathu min an-nar wa adhalathu al-jannah wa hiya surat al-Baqarah. Inna sesungguhnya ada surah di dalam Al-Quran